Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam rangka permohonan pengusutan perkara peristiwa persekusi, eksekusi, dan main hakim sendiri di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011, di mana atas kejadian rekayasa tersebut ya keraman dan premanisme, termasuk juga keramanisme di tengah jalan Mojolawaran Gabus yang terjadi saat itu. Kronologi kembali saya ungkap, saya sampaikan bahwa sesudah Ramadan atau sesudah puasa dan bulan Idul Fitri, jadi waktu itu seminggu setelah Lebaran pada tahun 2011 pada jam 9 ya, jam 8.30 Saudara Indah Wayu Widiawati pulang dari Magelang gitu ya. Menurut keterangan diantarkan oleh seorang tukang ojek di Gabus atau dari Tambak Romo, yang jelas kita tidak tahu, bahwa pada saat itu Indah Wayu Widiawati belum berselang 5 menit sampai 10 menit mengajak keluar. Jadi Indah Wayu Widiawati ini merancang untuk mengajak keluar dari rumah yang waktu itu mau mengajak makan malam. Jadi mau minta untuk mengajak makan malam ya, mengajak untuk melakukan perayaan atau merayakan diangkatnya atau keluarnya SK-PNS. Dan itu sama sekali tidak ada maksud tertentu yang kami sampaikan. Tiba-tiba di Jalan Mojolawaran Gabus ya, kami dihadang, Pak. Kami dihadang oleh gerombolan. Tanpa basa-basi saya langsung ditekek gitu, langsung diseret, dipukuli beramai-ramai ya, dilihat, lalu saya diseret dalam keadaan bonyok-bonyok semua di rumah Saudara Muhid. Dan di rumah Saudara Muhid tersebut kami diinterogasi atau diidentifikasi seolah-olah seorang pelaku kejahatan ya, KDRT dan lain sebagainya, yang dimana oknum polisi tersebut bersama dengan rekan-rekannya, atau entah itu preman ataukah itu penyidik, saya tidak tahu, mengarahkan ke permasalahan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya, dan mengancam akan membawa saya ke Polsek Gabus dan akan membawa saya di Polres Pati gitu. Tapi saya ampun-ampun, saya minta toleransi bahwa hal itu tidak terjadi. Tetapi oknum anggota polisi itu atas nama Bambang Permadi itu, karena jaringannya luas ya, selalu mengintimidasi saya dan mencari-cari saya untuk dihabisi, karena itu adalah sebuah sindikat jaringan yang sangat luas yang melibatkan daripada preman-preman di wilayah Tambak Romo, di wilayah Gabus dan Tambak Romo. Maka dari ini kita meminta kasus ini diselidiki benar, dilakukan pengembangan siapa-siapa saja yang terlibat di dalam rekayasa kasus ini menjadi otak dan dalangnya. Apa yang kami sampaikan itu benar-benar terjadi, yang kami alami, bahwa sejak kejadian persekusi eksekusi tersebut, anak dan istri saya hilang, putus kontak, dan tidak bisa kita hubungi baik-baik hingga hari ini. Dan ada drama-drama kolosal lainnya yang dikembangkan oleh para pihak ketiga atau inferior itu tadi, yang tentunya dapat diselidiki peran dan keterangan lainnya. Bahwa jauh hari sebelum kejadian tersebut di balai desa ya, dalam rapat
dengar pendapat BPD. Waktu itu saya masih anggota BPD. Ada 3 anggota rapat, yaitu Saudara Warso, Saudara Subi, dan Saudara Semi, mengancam saya dan akan mengkriminalisasi saya. Intinya saya merasa bahwa saya disudutkan di sana. Dia mengatakan bahwa nanti ada BPD masuk dibui, ada BPD ditangkap polisi. Entah maksudnya apa kita tidak tahu. Yang jelas 3 minggu kemudian ada kejadian seperti ini. Kejadiannya adalah persekusi-eksekusi dan jahatan ras, termasuk penculikan dan perampokan yang dilakukan terhadap saya, di mana anak dan istri saya diculik dan dibawa kabur oleh Bribka Bambang Permadi. Waktu itu adalah oknum anggota Polsek Sukolilo. Sedangkan anggota Polsek Sukolilo Bribka Bambang Permadi itu perlu diteliti juga bahwa diduga ada kaitannya dengan Mulyadi. Ya, Mulyadi diduga yang mendanai daripada penangkapan saya ini. Jadi intinya saya ini direkayasa, dikriminalisasi, ditangkap, nanti dibuat berita acara, saya dimasukkan di lokap atau di jeruji besi, sedangkan harta benda saya dikuras beramai-ramai oleh mereka-mereka ini, dengan harapan kita tidak bisa mendapatkan hak-hak yang saya sampaikan. Maka dari ini saya benar-benar meminta kasus ini dikembangkan oleh kepolisian berikut dengan motif dan metodenya atau kronologinya sudah saya sampaikan. Yang jelas pasca penculikan, perampasan yang dilakukan terhadap istri dan anak saya di Gabus, itu tidak sama sekali mengganggu saya di dalam melakukan investigasi terkait permasalahan sebelumnya. Jadi sebelumnya kronologi itu sudah saya sampaikan, silahkan didengarkan, diterangkan oleh penyidik, akan dibawa kemana kasus ini dan siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Tentunya dengan dibukanya perkara Bambang Permadi menculik dan membawa kabur istri saya dan adanya persekusi, eksekusi dan pengancaman pembunuhan kepada saya itu adalah lintas balik atau daripada titik balik kasus ini. Harus diungkap siapa saja pelakunya, siapa saja otak dan dalangnya. Menurut saya, ya, jauh hari dari kasus ini adalah keterlibatan warga Desa Karanggayam sendiri yang diduga adalah oknum dagang sapi yang diduga atas nama Giman, ya, yang selalu mendoktrinasi saya seolah-olah istri saya ditolong oleh oknum anggota polisi. Jadi tolong saudara Giman ini diminta keterangan terkait adanya keterangan bahwa Bambang Permadi itu justru menolong istri saya dari kejahatan saya dan lain sebagainya, harus dibuktikan. Juga RT RW, ya, saudara Sujo, saudara Jabir, saudara Sumberharjo dan saudara Sulastri maupun Surisih dan Sukir, tetangga sekitar, untuk diselidiki keterlibatannya dan pengetahuannya tentang aksi penculikan, perampasan dan aksi menggondol kabur atas anak dan istri saya di Jalan Mojolawaran Gabus, sehingga sampai hari ini kasus ini belum terungkap. Saya mohon kasus ini diteliti secara mendalam, siapa otak dan dalangnya, karena ternyata yang intervensi akan perkara ini banyak sekali, terutama di Karangmotan atas nama Suntari, Gunadi, Rakiman Bodeh, Genjik atau Sanuri, dan Parjono, ya, Bayan Ngampel. Jadi nama-nama itu semuanya, juga ada Perwaito, ya, Sargo Kuntul dan lain sebagainya, yang justru, ya, menakut-nakuti saya dan ikut intervensi terhadap permasalahan ini. Bahkan seolah-olah saya disuruh untuk mengeluarkan sejumlah uang agar kasus ini diungkap. Selain itu, yang datang ke rumah saya atas nama Edi Rustanto. Jadi Edi Rustanto ini orang Gunung Panti yang kenalannya Agus Boto Ayu.
ya yang mengetahui tentang sepak terjang, terus Mulyono Kayen, Mbah Man, Cengkal Sewu, dan banyak sekali petunjuk dari wilayah Sukolilo tentang sepak terjang daripada Bribka Bambang Permati sebagaimana yang saya sebutkan. Keterangan selanjutnya bahwa 7 tahun kemudian tahun 2017 ya, Saudara Indah Wayudiawati mengajukan gugat cerai, dan dengan tanpa kehadiran kami di pengadilan membuat alibi sendiri seolah-olah Saudara Sholih Gulati menderita gangguan kejiwaan, stres dan lain sebagainya. Itu menjadi dasar bahwa itu sebagai upaya perceraian yang direstui oleh dinas. Maka dari itu dalam kaitan hal ini, karena ini kasus verjaring lainnya belum terselesaikan, belum terumuskan, ya belum terkonfirmasi, para kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan yang meng-ACC daripada kasus tersebut juga untuk dapat diselidiki perannya dalam rangka penculikan, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkisme, dan percobaan pembunuhan kepada saya yang selama ini justru dilakukan oleh oknum-oknum, ya, oknum-oknum, entah itu oknum guru atau oknum pejabat di lintas dinas pendidikan. Maka dari itu kami meminta kepolisian, terutama Polsek Tambak Romo, menyelidiki fungsi-fungsi administrasi dan alasan tertentu tentang dari kebakaran daripada dinas pendidikan yang memfitnah saya seolah-olah saya adalah pelaku serangkaian tindak kejahatan, dan sama sekali tentunya saya tidak pernah melakukan hal itu, dan kami memohon kerjasamanya yang baik di kepolisian bahwa hal itu tidak benar. Saya hanya meminta para pihak, terutama yang turut serta di dalam mengotai dan mendalangi kasus ini, untuk segera ditangkap dan diproses hukum, diungkap permasalahannya. Dan atas kejadian tersebut kita meminta kepolisian bekerja serius dan ekstra keras dalam rangka mengungkap kasus jantan ras, persekusi, dan penculikan yang terjadi di Jalan Mojo Lawaran Gabus tersebut. Demikian ini untuk keterangan pertama, dan selanjutnya saya akan menunjuk pengacara dalam hal ini Bapak yang nanti kita tunjuk untuk dapat membantu kami sekiranya hal ini dapat dijalankan dengan baik dan dapat dilakukan rekayasa atau pertemuan yang baik, restoratif of justice dan sebagainya, yang memungkinkan tuntutan denda kepada para pihak yang sangat merugikan saya, terutama adalah Indah Wayudiawati. Keterangan-keterangan yang saya himpun tentunya sudah selama kurang lebih 14 tahun. Kami mengharap ada lembaga donor yang membantu saya secara pro bono, dan hal itu tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan hal-hal tertentu yang mungkin menjadi petunjuk awal dari upaya penelusuran dan penyelesaian kasus yang kami sampaikan. Selain itu, beberapa hal penting nanti bisa disampaikan oleh juru bicara yang kami tunjuk, yaitu Ibu Hartini, ya, Wirowajar sebagaimana saya sebutkan, untuk menyampaikan, karena kami tentunya sebagai korban, ya, pantasnya adalah diam, tapi kalau nanti saya diam tentunya kasus ini tidak juga terungkap. Maka dari itu saya menyampaikan kepada pengacara bahwa kasus ini benar-benar saya alami dan sangat tragis, sangat cepat dan sistematis. Maka dari itu melibatkan Pemkab Pati, ya, Pemdes Karangkonang, melibatkan kepolisian terkait yaitu Gabus, Winong, dan Tambak Romo, dan beberapa hal lainnya yang harus diselidiki secara investigatif, secara maraton, agar kasus ini segera jelas dan dapat terungkap. Itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.